Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, Paulus berkata ketika dia mengalami penderitaan atas segala apa yang telah dia lakukan di dalam melayani Tuhan, dia berkata, tetapi aku tidak malu. Di sana saya garis bawahi, aku tidak malu. Kenapa Paulus tidak malu? Karena dia tahu kepada siapa dia percaya, kepada siapa dia yakin, kepada siapa dia melayani. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, rasa malu adalah suatu emosi yang menyakitkan yang disebabkan oleh kesadaran akan kesalahan atau keterbatasan atau kelakuan yang tidak pantas, dan pada umumnya itu disebabkan oleh kegagalan diri sendiri. Dan di waktu yang bersamaan kita menyadari bahwa ada orang lain yang sedang melihat kegagalan, kelemahan, keterbatasan tersebut, sehingga menimbulkan rasa malu di dalam diri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, setidaknya ada 3 penyebab dari rasa malu. Yang pertama, rasa malu disebabkan karena rasa bersalah. Ya, rasa bersalah. Rasa bersalah ketika kita bertindak melawan hati nurani, maka rasa bersalah akan menyebabkan rasa malu. Yang kedua, saudara, penyebab rasa malu itu adalah karena kekurangan. Misalkan, ya, saudara adalah seorang pelari atau juara lari 3000 meter, dan semua orang mengakui prestasi saudara, ya, dan itu juga dibuktikan dengan segala trofi yang saudara raih untuk memenangkan kejuaraan 3000 meter misalkan. Suatu ketika saudara mengikuti sebuah perlombaan, dan di hadapan ribuan orang penonton, ya, saudara bertanding bersama dengan peserta lainnya. Namun terjadi kenyataan kemudian adalah saudara tertinggal 1 putaran. Ya, akibatnya semua peserta lomba telah mencapai garis finish. Saudara sedang masih berlari untuk 1 putaran dengan disaksikan ribuan pasang mata. Dan saudara berlari, dan kenyataannya saudara, realitanya saudara tidak melakukan kesalahan yang fatal. Saudara tidak melakukan kesalahan, tetapi ketika saudara berlari sendiri, ya, ada perasaan terhina, ada rasa malu, ya, yang muncul karena merasa bahwa gagal bersama-sama dengan peserta lain mencapai garis finish. Ini penyebab rasa malu yang kedua, yaitu kekurangan. Dan penyebab ketiga dari rasa malu adalah ketidakpantasan. Misalkan saudara diundang dalam sebuah pesta, dan saudara mendapati sesaat setelah saudara tiba di gedung pesta, ternyata kostum atau pakaian yang saudara pakai tidak sesuai dengan kostum atau pakaian undangan yang lain yang hadir pada waktu itu. Di sini juga saudara tidak sedang melakukan kejahatan sosial, namun saudara hanya melakukan suatu ketidakpantasan sosial, ya. Atau dengan kata lain, saudara sedang melakukan satu hal yang berbeda, menggunakan kostum yang tidak sama dengan yang lain, sebuah ketidakpantasan sosial. Tentu saja dalam keadaan ini saudara akan merasa bodoh dan malu, bukan? Dari ketiga penyebab rasa malu ini, saudara, saya berpikir bahwa ada rasa malu yang memang bisa dibenarkan, namun ada juga rasa malu yang tidak boleh dibenarkan. Ada beberapa situasi dalam kehidupan ini di mana rasa malu memang harus kita rasakan sebagai sebuah realita, dan ada juga situasi-situasi di mana kita tidak seharusnya merasakan rasa malu tersebut. Nah, dalam kesempatan ini saudara, izinkan saya mengilustrasikan kedua jenis rasa malu ini. Malu yang pantas dan malu yang tidak pantas ada dalam diri kita dari perspektif Alkitab. Bapak Ibu Saudara, Alkitab dengan sangat jelas menyatakan bahwa
ada rasa malu yang sepatutnya kita miliki, dan juga ada yang tidak sepatutnya kita miliki. Artinya saudara, ada rasa malu yang pada tempatnya, namun juga ada rasa malu yang tidak pada tempatnya. Ya, rasa malu yang tidak pada tempatnya adalah rasa malu yang saudara rasakan ketika saudara tidak punya alasan untuk malu. Sekali lagi, rasa malu yang tidak pada tempatnya adalah rasa malu yang saudara rasakan ketika saudara tidak punya alasan untuk malu. Paulus berkata kepada Timotius bahwa jika ia merasa malu untuk bersaksi bagi Injil, itu rasa malu yang tidak pada tempatnya. Hal ini dicatat di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang pertama ayat ke-8, demikian firman Tuhan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Bapak ibu saudara yang saya kasih, kita tidak seharusnya merasa malu karena Injil. Kristus dimuliakan ketika kita meninggikan Dia dalam perkataan kita. Dan sebaliknya, Tuhan akan dipermalukan oleh kebungkaman kita yang disebabkan oleh ketakutan kita dalam memberitakan Injil. Jadi, pada saat ini saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, bersaksi bagi Kristus bukanlah hal yang memalukan. Sekali lagi, bersaksi bagi Kristus bukanlah hal yang memalukan. Inilah rasa malu yang tidak pada tempatnya. Lalu bagaimana dengan rasa malu yang pada tempatnya? Rasa malu yang seharusnya ada di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, rasa malu yang pada tempatnya adalah rasa malu yang kita rasakan ketika ada alasan untuk merasa malu. Kalau yang tadi tidak ada alasan untuk merasa malu, saat ini ada alasan untuk merasa malu. Secara alkitabiah itu berarti kita merasa malu karena keterlibatan kita di dalam mempermalukan nama Allah dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari. Ketika kita terlibat di dalam hal tersebut, itu berarti sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita harus malu. Kembali Paulus berkata kepada jemaat di Korintus yang meragukan kebangkitannya, seperti apa yang dicatat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-34, demikian saudara. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Perhatikan baik saudara, Paulus berkata hal ini perlu dia katakan kepada jemaat di Korintus supaya mereka merasa malu. Di sini Paulus berkata-kata seharusnya mereka merasa malu karena sikap dan tindakan mereka tidak mencerminkan kemuliaan bagi Allah. Itu artinya mereka sudah mempermalukan nama Allah. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasih, rasa malu yang tidak pada tempatnya menjelaskan kepada kita bahwa jangan pernah merasa malu ketika engkau sedang mempermuliakan nama Allah. Betapapun lemah atau salahnya kita di hadapan mata orang lain, janganlah pernah merasa malu. Kecuali saudara benar-benar terlibat dalam kejahatan atau di dalam tindak sikap mempermalukan nama Tuhan. Dan untuk rasa malu yang pada tempatnya itu artinya malulah karena terlibat dalam apapun yang telah mempermalukan nama Allah. Betapapun kuat atau bijaksananya dirimu, atau bahkan engkau merasa benar di mata banyak orang, saya mau katakan, saudara harus malu. Saudara harus malu karena tindak tanduk saudara, perilaku saudara telah mempermalukan nama Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasih, marilah terus tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Karena pengenalan kita akan Kristus akan membawa kita semakin layak di hadapan Tuhan. Jangan pernah malu bersaksi bagi Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Dia, kepada Kristus, tidak akan dipermalukan. Roma pasal 10 ayat 11. Oleh sebab itu pada hari ini, apapun yang mungkin engkau sedang alami, mungkin engkau sedang mengalami rasa malu yang memang sepantasnya engkau malu karena kelakuanmu tidak benar di hadapan Tuhan. Mari minta ampun sama Tuhan.
mungkin engkau dibully, engkau dipermalukan karena engkau telah bersaksi bagi Kristus. Tetaplah berdiri di atas kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.